106,3 RPK FM Jakarta. Shalom, selamat malam sahabat RPK. Senang sekali kami kembali hadir ke ruang dengar sahabat RPK di program Pray For untuk edisi Senin 9 Juni 2025. Kita tutup Senin sahabat RPK dengan doa yang bisa kita panjatkan melalui pokok-pokok doa yang akan disampaikan oleh sahabat RPK di program Pray For bersama dengan komunitas dan juga persekutuan doa Family and Christ, dan juga bersama dengan hambanya sahabat RPK Evangelis Kurniawan. Pak Kur sudah hadir di studio pada malam hari ini. Saya sapa dulu. Shalom, selamat malam Pak Kur. Malam. Apa kabar Pak Kur? Luar biasa. Luar biasa ya. Dan juga pendoa siapa kita nanti juga sahabat RPK, pendoa kita ada Bu Feni. Selamat malam. Shalom Bu Feni. Shalom. Sehat juga ya Bu Feni ya. Memberkati ya. Baiklah sahabat RPK, kami nantikan dan kami boleh bantu dengan doa segala pergumulan atau segala hal yang sahabat RPK mau rindu diberkati oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan melalui WA atau WhatsApp ke 0815 1800 444. Sekali lagi 0815 1800 444. Ketik nama sahabat RPK, spasi usia, spasi tempat tinggal sahabat RPK, lalu silakan sampaikan pokok-pokok doa yang sahabat RPK mau sampaikan untuk didoakan oleh Pak Kurniawan atau juga Bu Feni pada malam hari ini. Sebelum kita ke pokok-pokok doa yang nanti akan disampaikan oleh sahabat RPK, Pak Kur mau sampaikan dulu mungkin renungan firman Tuhan untuk sahabat RPK, kembali tentang doa nih Pak Kur, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan di malam hari yang indah ini. Saya mengutip dari Yudas 1 ayat 20 ya, mungkin saya bisa bacakan di sini yang tertulis, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Amin. Poin yang ingin saya sampaikan adalah berdoa dengan pimpinan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat RPK yang terkasih. Karena manusia rohani kita harus kita bangun, kita bangkitkan. Ya, iman kita juga kita bangun di atas dasar yang paling suci. Supaya apa yang kita panjatkan, doa-doa itu disampaikan dengan pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Ini intisarinya. Bukan dengan akal budi, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan pengalaman apapun, melainkan adalah dengan pimpinan Roh Kudus. Supaya semua yang kita panjatkan, yang kita minta diterima oleh Bapa di surga. Amin. Nah, mengapa harus dipimpin Roh Kudus? Kalau kita membaca dari Yudas 1 ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia, oleh keinginan-keinginan daging, dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Inilah yang mendasari mengapa doa harus dipimpin, dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Karena kalau tidak, semua bersifat kedagingan, semua akan terjadi pecah belah. Itu aja sedikit apa yang sebagai pembuka ya. Untuk sahabat-sahabat RPK mengenai mengapa pentingnya doa dengan pimpinan Roh Kudus. Ya, demikian sahabatnya satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Kurniawan. Jadi jangan pada pimpinan kehendak kita sendiri begitu ya Pak Kur ya. Yang kalau kita hanya mau pada kehendak kita sendiri bisa kecewa lama-lama jadinya. Betul. Pak Kur. Ya, silakan sahabat RPK setelah juga ikut merenungkan firman Tuhan tadi disampaikan oleh Pak Kur tadi, silakan sahabat RPK juga mungkin boleh sampaikan juga pokok-pokok doa sahabat RPK yang sahabat RPK juga ini bisa mendoakan. Jadi begini Pak Kur, kita kan nanti akan terima pokok-pokok doa dari banyak-banyak orang gitu ya. Ya. Jadi
sahabat RPK pun yang menyampaikan pokok doa, ketika pokok doa orang lain dibacakan, ikut mendoakan Pak Kur. Ya, Ya, begitu ya Pak Kur. ya, jadi kita merasakan istilahnya keluhan ataupun penderitaan orang lain, Betul. kita ikut merasakan semua, ya kan? Ya. Sehingga doa ini bukan hanya satu orang, tetapi lebih banyak orang bersama-sama Betul, untuk bisa betul. saling mendoakan. Betul. Intinya seperti itu. Ya, jadi kalau nanti Pak Kur misalnya mendoakan pokok-pokok doa sahabat RPK juga ikut mendoakan gitu ya. Tidak hanya mendoakan apa yang sahabat RPK pengen didoakan oleh Pak Kur dan juga Bu Feni pada malam hari ini. Baiklah, Pak Kur sudah masuk nih beberapa pokok doa di studio RPK FM. Yang pertama saya bacakan dulu dari dari Rusnia, Ibu Rusnia ya, Ibu Rusnia di Gandaria, ingin didoakan untuk anaknya Heru supaya bertahan dalam pekerjaannya dan beroleh alat transportasi motornya nih Pak Kur. Ini sebenarnya minggu lalu juga sudah kita doakan nih. Tapi ada mungkin satu hal yang Pak Kur mau sampaikan untuk Bu Rusnia dan juga untuk Heru nih, Pak Kur, sebelum kita doakan. Ya, jadi pesan yang mau saya sampaikan kepada Ibu Rusnia Limbong dan juga Heru Krishna, apa yang kita minta, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti dikabulkan. Ya. Namun kalaupun belum, harus bersabar seperti minggu lalu saya katakan. Nah, untuk bisa bersabar ini butuh kekuatan dari Tuhan. Ya, Tuhan tahu semua persoalan yang sedang dihadapi Bu Rusnia Limbong maupun Pak Heru Krishna Sinaga, ya, supaya bisa bertahan di pekerjaan yang baru dan mendapatkan motornya. Ya, kita kembalikan lagi, Tuhan punya rencana di balik ini semua. Baik, saya akan doa. Bapa Surgawi, terima kasih malam hari ini hamba-Mu mendoakan Bu Rusnia Limbong dan juga anaknya Heru Krishna Sinaga untuk tetap bertahan, dan dia butuh transportasi. Engkau lebih tahu, Engkau sanggup menyediakan motor kebutuhan untuk transportasi. Biarlah iman baik Ibu Rusnia Limbong maupun anaknya Heru, mereka boleh sepakat untuk menyatakan semua seperti yang Tuhan kehendaki. Mereka boleh bersabar di dalam penantian sampai terobosan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, Tuhan, yang akan melakukan yang terbaik bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita lanjutkan dengan Pak Tambos Sahat Simanjuntak ya, di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ini mau didoakan agar penyakit paru, TBC dan diabetes dan juga jari-jari tangan yang kebas ini agar bisa disembuhkan, dan juga banyak pengucapan terima kasih buat hamba Tuhan yang sudah mendoakan Pak Tambos Sahat Simanjuntak. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Bu Feni boleh bantu dalam doa, Bu Feni. Ya. Mari Pak Tambos kita berdoa. Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau Allah Jehovah Rafa, Allah penyembuh, Raja di atas segala raja, dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup Tuhan menyembuhkan anak-Mu Bapak Tambos Sahat Simanjuntak. Mari Tuhan, jamah paru-paru, TBC, diabetes dan jari-jari tangannya Tuhan. Biar kesempatan hidup yang Tuhan berikan, dia menjadi saksi bagi kemuliaan nama Yesus. Mari Tuhan, jamah. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Amin. Baik, Pak Tambos, semoga lekas sembuh ya. Dan jangan lupa Pak Tambos, bantu dalam doa juga untuk sahabat RPK yang lain yang tadi dan nanti masih kami akan bacakan pokok-pokok doanya. Demikian juga ya buat Ibu Rusnia, bantu dalam doa juga ya Pak Tambos Simanjuntak, demikian juga Heru ya. Doakan supaya Pak Tambos juga, jadi saling mendoakan nih Pak Kur ya dan juga Bu Feni. Baiklah sahabat RPK, kami masih tunggu pokok-pokok doa dari sahabat RPK. Boleh sahabat RPK kirimkan ke 0815 1800 444. Sekali lagi
ketik nama, spasi usia, spasi alamat singkat sahabat RPK. Lalu juga pokok-pokok doa yang sahabat RPK mau sampaikan, kami nantikan di 0815-180444. Sembari menunggu pokok-pokok doa dari sahabat RPK, ada satu dua hal lagi mungkin kebenaran firman Tuhan yang mau Pak Kur sampaikan untuk sahabat RPK malam hari ini. Silakan Pak Kur. Baik. Untuk persoalan doa, apa yang kita minta dan kita doakan selalu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah harus ada unsur iman. Maka kamu akan menerima, hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, jadi selain dengan pimpinan Roh Kudus itu akan memberikan apa yang terbaik, permintaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kita butuh pimpinan, bukan kemauan kita, keinginan kita, tetapi semua kita kembalikan, kita serahkan pimpinan dari Roh Kudus itu yang terbaik, sehingga apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, maka semua akan dikabulkan. Nah, kita belajar istilahnya ada proses dan waktu sampai semua itu mengalami terobosan. Butuh kesabaran, butuh menanti di situ. Ya. Itu aja mungkin sedikit yang bisa saya ditambahkan lagi ya, Pak Kur. Dan juga kami terima dari Cilengsi ada Pak Andreas di sana, berdoa agar properti tanah di Cijantung bisa laku terjual, kemudian juga bisa punya rumah baru dan tempat untuk usaha kuliner di tahun 2025. Kemudian juga ini Natalia siapa ini ya, anak atau ya sepertinya putri ya, Natalia bisa kuliah hingga tingkat akhir di wisuda dan juga dana renovasi rumah. Kemudian juga kami terima nanti akan didoakan bersamaan ada Ibu Heni di Jakarta, mohon didoakan untuk orang tua terkasih Pak Harry Cray yang sakit bagian leher, perut, dada sebelah kiri kanan, dan juga karena ini ada guna-guna nih Pak Korea butuh kelepasan ya kalau begini nih. Kemudian juga untuk saudara terkasih Bapak Edward Senis yang sedang mengikuti pendidikan perwira polisi di Sukabumi selama 4 bulan ini dan membutuhkan dana pendidikan yang sangat besar. Juga untuk anaknya Rafael yang akan mengikuti ujian ulangan besok. Dan yang kedua kemudian saudara terkasih Hizkia dan Tony yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan. Terima kasih untuk tim doa. Silakan Pak Kur bantu dalam doa untuk keluarga Bu Heni dan juga Pak Andreas tadi. Oke. Bu Heni dulu ini ya. Ya. Baik. Apa yang dimohonkan atau diminta, Tuhan tahu semua. Ya. Amin. Satu hal, Pak Hengki Kre yang sakit, demikian juga Ibu Heni harus sepakat ya untuk menyerahkan semua di tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja seringkali tidak bisa dimengerti. Nah, justru iman ini yang dibutuhkan dan menyerahkan seluruhnya dan percaya sepenuh hatinya. Bukan berdasarkan pengertian, kekuatan, namun serahkan secara total, percaya sepenuh hatimu, biarkan Tuhan bekerja dan bertindak. Kita akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih saat ini hamba berdoa untuk Bapak Hengki Gray yang sakit di bagian leher, perut, dada sebelah kiri. Kami serahkan Engkau Allah yang berdaulat penuh, Jehovah Rafa. Kuasamu lebih dari yang bisa mereka pikir dan doakan di dalam nama Yesus. Kalau itu pun berasal dari guna-guna santet apa, Kau patahkan di dalam nama Yesus. Kuasamu lebih besar. In Jesus name. Kami juga berdoa saat ini untuk Bapak Edward Senis yang sedang mengikuti pendidikan perwira polisi agar dapat menyelesaikan ujiannya sehingga dapat berhasil. Dan kebutuhan biaya Tuhan yang menyediakan. Biarlah mereka juga boleh menyerahkan sepenuhnya dan percaya Tuhan yang akan mencukupi segala sesuatunya. Kami berdoa untuk anak yang terkasih Rafael juga akan mengikuti ujian.
agar dia bersiapkan diri sehingga semua berhasil menyelesaikan ujiannya dengan baik. Kemudian juga berdoa untuk Iskia dan Tony yang rindu mendapatkan pekerjaan. Tuhan bisa membuka peluang pekerjaan bagi mereka. Terima kasih, kami serahkan hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya. Pak Dan Andreas, Pak Andres juga kita doakan ya, silakan Iya. Pak Pur. atas. Boleh diturunin dulu Bang Dede. Ke atas, ke atas, ke atas. Pak Andreas tadi ya, kita mau doakan Pak Andreas. Ya, baik. Ya. Untuk Pak Andreas yang di Julungsi, semua milik Tuhan, aset-aset Amin. itu, Pak. Amin. Jadi kehendak Tuhan yang terbaik. Ya. Kita akan mendoakan apa yang Tuhan kehendaki yang terbaik. Pak Andreas siap menerima semuanya. Bapa Surgawi, puji hormat dan syukur hanya bagi-Mu. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk Pak Andreas yang memiliki tanah di Kalisari Cijantung yang laku terjual 2025. Demikian juga rumah baru dan tempat untuk usaha kuliner. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua yang diusahakan, dikelola, berhasil untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan juga anaknya Natalia untuk bisa kuliah hingga tingkat akhir, menyelesaikan dan diwisuda. Kami serahkan juga kebutuhan dana renovasi untuk rumah Dini, hingga semua renovasi berhasil dengan baik. Kami serahkan segala kebutuhannya ke dalam tangan-Mu. Iman dari Pak Andreas bangkit, iman dari Pak Andreas meningkat, karena semua ada rencana Tuhan. Tuhan sanggup mencukupi, Tuhan sanggup untuk memenuhi semua permintaan Pak Andreas dengan iman yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Ya, dan sekali lagi untuk sahabat RPK, kita saling mendoakan sahabat RPK ya. Pokok-pokok doa yang sahabat RPK sudah sampaikan kepada RPK FM didoakan oleh Pak Kurniawan dan juga Bu Feni. Demikian juga kalau sahabat RPK sedang mendengarkan ada pokok-pokok doa dari sahabat RPK yang lain disampaikan, mari kita saling dukung dalam doa sahabat RPK agar ini kalau kita semuanya berdoa bisa menembus surga juga nih kan Pak Guru ya. Iya. Bisa mengguncang di sana gitu. 2-3 orang 2-3 sepakat, betul Pak Guru. ya, Ya. lebih inilah. Iya. Baiklah, sahabat RPK, kami mau sapa ada Bu Silvi ya di Cimanggis Depok. Mau doakan proyek anaknya Danto ini segera terjadi transaksi pembayaran, kemudian juga penjualan rumah. Nah, ini juga lagi-lagi penjualan rumah nih, Pak Kur, di Perum Bukit Cengkeh 1. Dan terima kasih atas bantuan doa dari Ibu Bapak. Silakan Pak Kur, kita atau Pak Kur ada mau sampaikan dulu buat keluarga Bu Silvi. Ya, shalom, selamat malam Ibu Silvi. Semua dikembalikan kepada Tuhan, karena yang memiliki semua adalah Tuhan. Ibu Silvi dan kita semua manusia hanya pengelola. Amin. Amin. Ya. Jadi Tuhan tahu kebutuhannya. Tuhan tahu apa yang diinginkan oleh Ibu Silvi. Maka dari itu, apa yang dipanjatkan di dalam doa, Ibu Silvi belajar untuk semakin mengenal isi hatinya Tuhan. Kalau Ibu Silvi intim dengan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Karena menyatu. Ya, apa yang dirasakan Tuhan ikut dirasakan Ibu Silvi. Apa yang di dalam pikiran Tuhan juga ada di dalam pikiran Ibu Silvi. Ya, baik. Kita akan doa malam ini. Kami serahkan saat ini Tuhan Ibu Silvi ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu yang terbaik, apa yang diminta. Dia punya proyek agar dapat diselesaikan dengan baik. Demikian juga anaknya Danto, untuk mohon agar terjadi transaksi di bank sehingga boleh mendapatkan penghasilan. Tuhan, Engkau memberkati keluarga ini dengan cara mereka bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk penjualan rumah di Perum Bukit Cengkeh 1A12 nomor 2. Kami serahkan, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang tepat dan benar. Tidak ada yang mustahil.
Satu hal Tuhan ingin Ibu Sylvie benar-benar sungguh-sungguh menyerahkan dan percaya sepenuhnya Tuhan sanggup mempertemukan dengan pembeli. Kami serahkan semua Tuhan, doa-doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Baik sahabat DPK, kami kembali tunggu bagi sahabat DPK yang mau juga sampaikan pokok-pokok doa dari sahabat DPK. Kami tunggu di 0815 1804. Kami terima dari Pak Nikolas dulu ya. Pak Nikolas Kota Barat di Pasar Rebo Jakarta Timur. Ini berdoa untuk Noriko Huta Barat, ini bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah. Kemudian juga untuk cari kuliah ada beasiswa, Tuhan berikan jalan yang terbaik buat dia. Silakan mau dibantu dalam doa Bu Feni untuk keluarga Pak Nikolas dan juga Noriko. Baik. Bapa, di dalam nama Yesus kami bawa keluarga Pak Nikolas Huta Barat Tuhan. Engkau Tuhan memegang kendali atas seluruh kehidupan keluarga ini Tuhan. Kami berdoa untuk putrinya Noriko Huta Barat yang punya kerinduan untuk kuliah dan lulus dengan baik Tuhan. Engkau berikan beasiswa karena Engkau Tuhan menjamin kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berikan jalan yang terbaik untuk anak ini supaya dia bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dia bisa menikmati pendidikan yang baik dan dia menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mari Bapa, di dalam nama Yesus pegangi keluarga Pak Nikolas Huta Barat, juga mengenai kakinya dan matanya Tuhan yang sakit, mata kakinya sakit. Tuhan tolong sembuhkan supaya Bapak Nikolas ini bisa kembali beraktivitas dan menjadi normal di dalam nama Yesus. Baik, untuk Pak Nikolas semoga lekas sembuh ya Pak Nikolas. Kalau ada jatuh ya Sabtu kemarin, dan juga selamat bersekolah untuk Noriko Huta Barat, dan semoga yang terbaik boleh Tuhan berikan untuk keluarga Pak Nikolas. Baiklah sahabat RPK, kami masih tunggu pokok-pokok doa dari sahabat RPK di 0815 1804. Sahabat RPK boleh kirimkan pesan ke WhatsApp dengan format nama, spasi usia, spasi alamat singkat sahabat RPK. Lalu tambahkan dengan pokok-pokok doa yang sahabat RPK mau sampaikan untuk Pak Kurniawan dan juga Bu Feni doakan pada malam hari ini. Kirimkan ke 0815 1804. Sebelum kami lanjutkan acara ini, sahabat RPK, kami jeda sebentar untuk cocokkan tanda waktu di studio RPK. Nanti Pak Kur kasih firman lagi ya, singkat ya. Boleh. Boleh ya. Ya. Ini tadi ada yang kelewatan sakit jiwa. Oh iya, si Pak Pangalila. Pangalila. Arnold Pangalila.
Sahabat RPK, terima kasih Anda masih tetap setia bersama dengan kami di program Pray For bersama dengan komunitas Pray Family in Christ. Sahabat RPK bersama dengan Evangelis Kurniawan dan juga Bu Feni pada malam hari ini, dan masih kami nantikan pokok-pokok doa yang sahabat RPK mau sampaikan untuk kami doakan di studio RPK FM pada malam hari ini. Silakan sampaikan ke 081518004444. Ketik nama, usia, dan juga alamat singkat sahabat RPK, ditambah dengan pokok-pokok doa yang mau sahabat RPK sampaikan untuk didoakan pada malam hari ini. Kami terima juga sahabat RPK, tapi sebelum kami kembali ke beberapa pokok doa, Pak Kur ada mau tambahkan lagi nih, penguatan nih ya Pak Kur ya, firman Tuhan untuk sahabat RPK, agar sahabat RPK semakin tetap teguh, sekalipun jawaban-jawaban doa ini belum kunjung, bahkan tanda-tandanya belum ada tuh Pak Kur gitu ya. Silakan Pak Kur. Ya, shalom sahabat RPK yang terkasih. Saya mau tambahkan satu hal dari doa. Ya. Doa itu adalah nafas kehidupan setiap orang percaya. Jadi kalau kita nafasnya ingin panjang, ingin lega, maka jadikan doa itu kebiasaan setiap hari, ya, supaya kekuatan itu kita dapat rasakan. Itu poin yang pertama, sebagai nafas kehidupan. Karena kita diciptakan, dihembuskan oleh nafas. Kalau kita melihat kejadian bagaimana Tuhan menciptakan kita manusia. Jadi nafas itu adalah anugerah, nafas itu adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan sehingga kita boleh hidup, boleh ada sampai saat ini. Itu kuncinya. Maka bertekun doa terus-menerus supaya kita memiliki hubungan dengan Tuhan, keintiman yang lebih baik hari demi hari. Jangan menunggu masalah baru berdoa, ya. Tetapi jadikan doa itu menjadi seperti kebiasaan dan gaya hidup. Semua diawali dari doa, dari bangun pagi, dari pekerjaan, kita kembali lagi, ada morning prayer, ada night prayer. Nah, ini mungkin juga penting, nanti kapan ada waktu kita bisa membahas di bagaimana sih morning prayer, bagaimana night prayer, ya, supaya sahabat RPK mengerti. Selama ini ternyata doanya kurang tepat misalkan ya, atau sikap doa. Nah, itu mungkin sedikit saya berikan masukan dulu. Baik. Ya, itu aja sementara. Ya, demikian sahabat RPK ya. Kami sekarang kembali ke pokok doa dari yang sudah dikirimkan oleh sahabat RPK. Kami mau sapa, ada mohon maaf, dari 0852 1910 9 sekian. Tolong doakan Pak Arnold Pangalila yang mengalami sakit kejiwaan dan biar dapat pekerjaan tetap beliau tinggal di Citra Indah City Jonggol, usia 45 tahun. Bisa bantu dalam doa untuk Pak Arnold Pangalila, Pak Kur. Shalom, selamat malam Pak Arnold Pangalila. Apapun yang Pak Arnold alami, ya, vonis dokter mungkin ada gangguan kejiwaan, namun Pak Arnold percaya bahwa dokter segala dokter, tabib segala tabib, Tuhan Yesus lebih dari dokter dunia. Dia sanggup untuk mengubah. Intinya iman dari Pak Arnold Pangalila harus ditumbuhkan, Pak. Buktikan bahwa kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup. Bapak Surgawi, terima kasih malam ini hamba berdoa untuk Pak Arnold Pangalila. Engkau tahu, Engkau yang menciptakan setiap organ tubuhnya, termasuk jiwanya. Tuhan sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Demikian juga untuk pekerjaan. Kau pakai Pak Arnold Pangalila untuk menjadi kepanjangan tanganmu, untuk bisa menjadi saksimu. Ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan yang dicurahkan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Baik, berikutnya dari Thomas ini, Pak Kur dan juga Bu Feni, ini kayaknya urusannya jodoh nih. Bu Feni ya, dari Thomas, doakan supaya Tuhan boleh
harusnya sih Tuhan izinkan ya, Tuhan izinkan bisa menikah begitu. Doakan walaupun tidak punya kekuatan, nggak punya keberanian untuk bangun iman. Wah ini complicated nih Pak Kur dan juga Bu Penny. Ada dari Pak Kur lagi nih, mungkin ada mau disampaikan untuk Thomas dan banyak orang lagi mungkin Pak di Ya, luar sana jadi ini soal jodoh. berlaku untuk semua yang mengalami masalah yang sama Ya. ya. Jodoh lahir mati di tangan Tuhan, Pak. Ya. Mas. Bukan di tangan manusia. Jadi semua harus ditanyakan, harus mendapat tanda petunjuk dari Tuhan. Untuk bisa seperti itu, tidak ada jalan lain, harus membangun hubungan keintiman lebih dekat lagi, ya. Dan tidak punya keberanian bangun iman. Nah, justru ini bertolak belakang. Justru dalam situasi yang terpuruk, dalam situasi yang kebingungan, chaos, iman ini yang harus dibangkitkan dan dibangunkan. Bangkit dan menang. Dengan Kristus yang sudah menang, kita lebih dari pemenang kebangkitannya. Nah, kita akan doa Pak Thomas supaya imannya boleh dibangkitkan, ya. Jangan melihat masa lalu, jangan lihat kondisimu, lihat masa depanmu yang penuh pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, terima kasih malam ini hamba berdoa untuk Pak Thomas yang saat ini mungkin dalam kondisi lemah imannya Tuhan, dan juga ingin mendapatkan pasangan hidup. Engkau Allah yang sanggup mempertemukan, Engkau Allah yang sanggup membangkitkan, menumbuhkan imannya kembali. Kami mohon belas kasihan-Mu agar Pak Thomas dibangkitkan imannya, dan masalah pasangan hidup ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dia boleh menanti dan mendapatkan konfirmasi dari-Mu. Kami serahkan saat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, amin. Ya, Pak Thomas, selamat berjuang terus ya. Kita ke Malang, Bu Feni. Di Malang juga ada yang sedang menyimak kita pada malam hari ini, Pak Franco Sitorus. Di sana mohon didoakan untuk kesehatan dan kesembuhan. Sudah 3 tahun, wah ini lumayan lama nih Bu Feni. Sudah 3 tahun ini belum bisa berjalan karena sakit lutut, radang sendi kronis akut. Terima kasih. Bu Feni boleh bantu dalam doa untuk Pak Franco Sitorus. Silakan. Mari Pak Franco Sitorus kita berdoa bersama, pegang bagian yang sakit. Amin. Mari Tuhan, Engkau jamah anak-Mu Franco Sitorus, Tuhan, yang membutuhkan kesehatan dan kesembuhan Tuhan, untuk bisa kembali berjalan dari sakit lutut, radang sendi yang kronis Tuhan. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Darah Yesus yang menyembuhkan. Mari jamah anak-Mu Tuhan, dan biarkan Bapak Franco Sitorus ini menjadi saksi bagi kemuliaan bahwa Allah yang kami sembah adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh yang menyembuhkan anak-anak-Mu dan memberi kesempatan untuk anak-anak-Mu ini boleh menjadi saksi bagi kemuliaan kerajaan Tuhan Yesus saja, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, lekas sembuh ya buat Pak Franco Sitorus yang ada di Malang, Jawa Timur. Kami sapa juga ada Pak Willem di Bendungan Hilir, berdoa untuk kesehatan dan pekerjaan untuk semua anggota keluarga, khususnya Tuhan kiranya menyertai anak yang sedang menjalani tes masuk dokter spesialis anak, serta diberikan jodoh yang seimbang. Amin ya. Kemudian juga ada rencana untuk jual rumah di Bandung dan juga di Pluit, supaya Tuhan bisa berkati. Bu Feni kembali boleh bantu dalam doa untuk Pak Willem. Bapak Willem, mari kami berdoa bagi keluarga Bapak Willem. Tuhan, kiranya Engkau menyertai anak-anak Pak Willem yang sedang menjalani tes masuk kedokteran spesialis anak. Tuhan, mari biar anak ini Tuhan boleh menjadi dokter yang membawa banyak orang kepada kesembuhan. Anak-anak yang dirawat Tuhan, Tuhan yang jamah, supaya mereka juga boleh melihat kemuliaan kerajaan Tuhan. Kau berikan juga kepada anak Pak Willem ini jodoh yang sepadan, yang seiman, yang takut akan Tuhan, yang membangun keluarga, yang cinta akan Tuhan.
Mari Tuhan Engkau mudahkan semua proses penjualan rumah yang mereka sedang mau membereskannya Tuhan. Biar Engkau memberkati keluarga ini, menjauhkan dari semua gangguan, halangan, rintangan yang membuat perjalanan mereka Tuhan dipermudah karena kasih kesetiaan Yesus saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Berikutnya kita ke Pal Batu, ada Pak Petrus. Sepertinya masalah kesehatan juga ini Pak Pur ya. Kaki, ini bagian kaki ya, kalau memang sudah lansia ini biasanya nih ya usia Pak Pur. Kemudian juga cucu Yosef dan Ruben agar diberikan kepintaran di sekolah. Juga untuk adik Rina di Majalaya yang sedang menderita tumor di kepala akibat mata kiri tidak dapat melihat sekarang. Pak Pur bantu dalam doa untuk Pak Petrus dan juga Rina di Majalaya Pak Pur. Baik, shalom, selamat malam Pak Petrus dan Rina. Masalah yang dihadapi manusia jasmani kita semakin merosot, namun manusia batiniahnya harus semakin bertumbuh. Itu pesan Tuhan. Jadi kita tidak boleh gara-gara sakit penyakit, gara-gara kelemahan kita terus kita mudah menyerah dan putus asa. Ada Tuhan Yesus yang selalu setia menyertai Pak Petrus, demikian juga untuk adik Rina. Ya, kita akan berdoa malam ini. Bapa Surgawi, puji, hormat, dan syukur hanya bagimu. Saat ini hambamu berdoa untuk Pak Petrus di usia yang sudah lanjut mengalami osteoporosis. Tuhan, buat dia mengerti agar dia dapat menerima bahwa semua di bawah kendalimu, seizinmu. Biarlah namamu selalu dimuliakan dan juga diberi kekuatan untuk bisa menyelesaikan pertandingan imannya. Kami serahkan saat ini juga untuk cucunya Yosef dan Ruben, agar dia dapat berprestasi, dapat menilai yang baik, takut akan Tuhan, hormat kepada kedua orang tuanya. Kami juga serahkan saat ini berdoa untuk adik Rina di Majalaya. Tuhan, belas kasihan-Mu curahkan di dalam nama Yesus. Saat ini ada tumor yang ada di kepala sehingga menekan mata kiri tidak dapat melihat. Tuhan, Engkau mengasihani adik Rina. Tuhan Yesus merasakan hal yang sama. Adik Rina, kamu tidak sendiri. Saat ini kami serahkan Tuhan, jamah dia di dalam nama Yesus. Ada kekuatan baru. Tuhan sanggup untuk menolong dan indah selalu pada waktunya. Beri kesabaran, beri ketenangan adik Rina. Ini semua ujian dari Tuhan yang memang ditujukan kepada kamu supaya kamu semakin bertumbuh, semakin melekat, semakin bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua doa-doa ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, tetap semangat dan selalu berdoa untuk Pak Petrus dan juga untuk sahabat RPK yang lainnya juga ya, yang sudah sampaikan pokok-pokok doa atau mungkin hanya sekedar mendengar saja. Dari tadi sudah banyak sekali pokok-pokok doa yang sudah kita sama-sama dengarkan. Bolehlah juga bantu dalam doa dari rumah atau dari tempat sahabat RPK saat ini sedang berada. Ibu Veronica Lestari, seorang penyandang tunanetra, Pak Kur dan juga Bu Feni di Tangerang. Nah, ini ada penyakit jantung sudah. Nah, ini supaya tidak ketergantungan obat katanya gitu ya. Kemudian juga Pak Suroso, suaminya juga penyandang tunanetra, supaya penyakit epilepsinya dan saraf-saraf kepalanya bisa Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan juga. Bu Feni, boleh bantu dalam doa untuk keluarga ini. Silakan Bu Feni. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk anak-Mu Veronica Lestari dan suaminya Pak Suroso. Mari Tuhan, Engkau jamah anak-anak-Mu ini Tuhan dengan kesembuhan, terutama untuk Ibu Veronica penyakit jantungnya Tuhan, supaya dia bergantung kepada Yesus dan bukan kepada obat-obatan, tetapi Tuhan semua karena anugerah-Mu Tuhan, saraf kepala semuanya Tuhan berikan yang terbaik supaya mereka boleh menikmati hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Penyakit epilepsi dari Pak Suroso dan semua gangguan kesehatannya, mari Tuhan sembuhkan, biar
anak-anak-Mu ini Tuhan boleh membawa banyak orang melihat kemuliaan kerajaan-Mu, bahwa Engkau Tuhan penyembuh. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Amin. Kita ke Bogor sekarang, ada Pak Sin di Bogor. Ini doa untuk penyembuhan atas sudah menjalani operasi lutut kanan. Pak Kur boleh bantu dalam doa agar ada terus kemajuan ini untuk Pak Sin. Silakan. Pak Sin, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kalau engkau percaya apa yang sudah dikerjakan, pasti semua untuk kebaikan. Kami serahkan saat ini. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk Pak Sin. Tuhan, engkau sanggup memulihkan, menyembuhkan pasca operasi lutut kanan dari Pak Sin. Imannya dibangkitkan untuk dia boleh membuktikan engkau punya kuasa yang lebih dari yang bisa dia pikir dan doakan. Kami serahkan proses recovery, penyembuhan ke dalam tangan-Mu, Jehovah Rafa. Di dalam bilur-bilur darah Yesus, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Ya, kami berdoa terus ya Pak Sin ya, supaya terus ada kemajuan setelah pasca operasi lutut kanan dari Pak Sin di Bogor. Kita sapa ada Pak David di Pademangan, Jakarta Utara. Ini mohon doa, sedang mengalami tekanan hidup yang sangat berat, kesehatan juga memburuk, ada masalah pada jantung juga, mau pasang ring ini Pak Kur, tetapi tidak punya biaya, kemudian juga berbagai hal lainnya. Ada mau disampaikan dulu sebelum kita bawakan dalam doa untuk Pak David dari Pak Kur? Shalom, selamat malam Pak David. Persoalan hidup bukan hanya Pak David, tetapi hampir kebanyakan manusia saat ini. Situasinya sulit, ekonomi. Namun satu hal yang ingin saya pesankan, untuk tidak mudah menyerah, untuk tetap percaya meskipun sulit Pak. Kita tahu tidak mudah, namun ini adalah proses yang Tuhan mau Pak David selesaikan. Kalau Pak David berhasil menyelesaikan prosesnya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengabulkan doa. Seberat apapun tekanan hidup, Tuhan akan beri kekuatan untuk bisa menanggung, kan tidak melebihi dari kemampuan kapasitas yang Tuhan sudah berikan kepada Pak David. Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Bapa Surgawi, saat ini hamba berdoa untuk Pak David. Engkau tahu pergumulan hidupnya. Engkau juga tahu solusi yang terbaik bagi Pak David. Saat ini beri ketenangan hati dan pikirannya, dan juga kebutuhan biayanya. Semua bertubi-tubi. Tuhan tahu Pak David, Tuhan tidak penjagamu Israel tidak pernah tertidur dan terlelap. Dia menjaga keluar masukmu. Pegang janji Tuhan. Imanmu dibangkitkan. Kami serahkan penanganan dokter, kesehatannya, dan juga untuk rencana penjualan rumahnya. Tuhan yang campur tangan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Pak David sudah ikut bergabung di program Pray For ini ya. Kami juga mau bawa dalam doa untuk Pak Freddy yang mau doakan usaha tokonya di Tegal, Jawa Tengah. Ini biar diberkati sehingga bisa mencukupi kebutuhan dan juga bayar uang anak sekolah, anak dan lain-lain. Dan silakan bagi sahabat RPK, masih ada sedikit lagi waktu bagi sahabat RPK. Kalau ada yang masih mau bergabung ya di program Pray For, kami tunggu di 0815-180444. Bang Dede, kita boleh lihat pokok-pokok doa yang lain, Bang Dede, selain nanti bisa kita doakan bersama-sama dengan Pak Freddy. Di atas lagi, di atas kita ada mungkin yang terlewat ya, masih ada mungkin di atas sebentar. Oke. Bu Aneka belum ya, Bu Aneka belum. Kita bawakan dalam doa. Silakan Pak Kur atau Bu Feni untuk pokok doa dari Bu Aneka ini. Baik, mari kita berdoa. Ibu Aneke, kami berdoa Tuhan untuk anaknya Hana dan keluarga Hana ini di Bali. Perlindungan-Mu Tuhan dan berkat-Mu Tuhan atas keluarga Ibu Aneke ini, supaya anak cucunya juga boleh
menerima warisan iman dari Ibu Anneke, percaya kepada Yesus bahwa semua diberkati. Anaknya Angel dan keluarga yang di Malang juga diberkati dan dilindungi Tuhan. Untuk anak Felix dan keluarganya di Bandung, Tuhan supaya keluarga ini semakin hari semakin cinta akan Engkau dan melihat kemuliaan-Mu Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan juga tanah mereka di Manado supaya bisa terjual dan mereka boleh menikmati Tuhan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Freddy yang sedang bergumul Tuhan dengan propertinya yang ada di Tegal, Jawa Tengah, Tuhan, supaya Tuhan bantu agar penjualan propertinya di sana boleh segera bisa terjadi Tuhan, dan segala kebutuhan keluarganya dari hasil penjualan ini juga Tuhan bisa dia pakai, dan biarlah Tuhan semua hasil usaha dan kerjanya dan juga apapun yang sedang dikerjakan oleh Pak Freddy hari-hari ini Tuhan, biarlah itu semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami bawakan pokok-pokok doa kami secara keseluruhan yang sudah kami sampaikan pada malam hari ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Pak Kur, kita di ujung dari program kita di Pray For malam hari ini. Pak Kur, silakan doa penutup dan juga mungkin boleh sampaikan juga doa berkat pada malam hari ini. Ada Thomas belum didoakan. Pak Thomas tadi sudah sepertinya ya. Tadi soal menikah juga. Iya. Doa penutup dan juga doa berkat. Silakan Pak Kur. Bapak Surgawi, terima kasih kami boleh mengakhiri acara Pray malam ini Tuhan. Engkau yang memimpin dari awal sampai saat ini. Kami serahkan doa-doa yang sudah kami panjatkan. Doa yang tidak sempurna, Engkau yang menyempurnakan. Biarlah semua yang mendengar, Engkau juga lebih tahu. Buat peka kami, lebih mendengar apa yang Kau kehendaki kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di balik semua kelemahan kami, kuasa-Mu menyempurnakan kami. Kami serahkan semua doa-doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Baiklah Pak Kur dan juga Pak Bu Feni, terima kasih banyak untuk kebersamaan kita di program Pray For edisi kali ini dan juga untuk sahabat RPK. Sekali lagi mari kita saling mendoakan sahabat RPK dan kita berdoa semuanya agar Tuhan dengar doa kita dan juga kabulkan doa kita. Dan sahabat RPK, demikianlah program Pray For bersama dengan Evangelis Kurniawan dan juga Bu Feni dari Persekutuan 2 Family and Christ. Dan kita akan berjumpa lagi di hari Senin yang akan datang di program Pray For. Saya Ricardo undur diri, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bless. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Dan mungkin jadi nggak mati.